Bapak Ibu Guru dan peserta MPLS yang berada di rumah, berikut kami mengajak mari kita dengarkan bersama materi kerohanian yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Bibiana Dajo SAG. Kepada Ibu kami persilahkan. Selamat pagi anak-anakku, para peserta didik baru yang sangat saya kasihi. Saat ini kita berjumpa lagi dengan Ibu dalam materi pembinaan rohani dengan tema Aku Mengenal Diriku atau Siapakah Aku. Mengapa kita harus mengenal diri? Mengapa kita harus mengenal diri? Mengenal diri itu penting. Pertama, karena dengan mengenal diri kita mampu memahami siapa diri kita sebenarnya. Mengenal diri membutuhkan keberanian dari setiap pribadi. Mengapa? Karena orang lebih mudah bersembunyi di balik topeng daripada memandang diri yang sesungguhnya. Mengenal diri itu penting. Ketika seseorang mengenal dirinya, dia mengenal siapa penciptanya atau siapa Tuhannya. Mengenal diri menentukan bagaimana kita berpikir, kita bertindak dan bertingkah laku. Mengenal diri menentukan bagaimana kita hidup. Siapakah aku? Aku yang unik, satu-satunya. Bukan yang lain dari yang lain. Jangan takut untuk menjadi beda, karena masing-masing kita telah diciptakan Tuhan secara unik atau secara khas. Aku dan tubuhku. Secara jasmani, aku adalah perpaduan genetis ayah ibuku. Atau aku dilahirkan oleh ayah dan ibuku. Secara rohani, aku adalah citra atau gambaran dari Tuhan. Aku merupakan penanggung jawab tubuhku. Aku harus mempergunakannya semaksimal mungkin dan tiada seorang pun yang berhak atas tubuhku. Aku menghadirkan diriku melalui tubuhku dalam relasi dengan Tuhan, sesama dan alam sekitar. Tubuhku dipercayakan Tuhan kepadaku. Aku harus mempertanggungjawabkannya kepada Dia yang adalah Tuhan, Sang Pemilik hidupku. Aku diciptakan bukan untuk diriku. Diri kita seutuhnya adalah anugerah Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Tuhan menghendaki kita hidup sebagai saudara. Keluhuran martabat kita adalah kasih yang terungkap melalui perhatian dan rasa hormat kita kepada diri sendiri dan juga kepada sesama. Aku menjaga tubuh. Menjaga tubuh di sini ada 4 poin penting. Yang pertama itu adalah jaga kebersihan tubuh dan juga pakaian. Kalau jaga kebersihan tubuh di sini kita diharapkan mandi minimal 1 hari 2 kali. Pakaian juga dicuci apabila sudah kotor. Yang kedua adalah kita diharapkan untuk mengatur pola makan kita. Makan yang baik adalah 3 kali sehari, pagi, siang, dan juga malam. Dan berikutnya adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup di sini adalah ketika waktu istirahat kita diharapkan untuk istirahat. Jangan kita tidur larut malam karena mungkin masih otak-atik HP atau menggunakan HP. Dan yang keempat adalah kita diharapkan agar menghindari alkohol. Apalagi kita sebagai anak remaja
kita diharapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik seperti alkohol, rokok, narkoba, juga pergaulan bebas. Adik-adik sekalian, para peserta didik baru yang terkasih, selain tubuh, Tuhan menganugerahkan juga kepada manusia berbagai hal yang memungkinkan manusia dapat berkembang dalam kebaikan. Pertama itu adalah jiwa, yang kedua akal budi, yang ketiga hati nurani, dan yang keempat adalah kehendak bebas. Pertama kita lihat jiwa. Dengan jiwa yang memberikan semangat roh kepada manusia untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang serta berbuah. Yang kedua adalah akal budi yang membuat manusia dapat berpikir, mengetahui yang baik dan buruk, dan mengarahkan hidupnya pada kebenaran. Dan yang ketiga adalah hati nurani. Hati nurani yang membuat manusia dapat merenung dan melihat diri serta menimbang dan memutuskan sesuatu untuk hidupnya. Dan yang keempat adalah kehendak bebas yang membuat manusia dapat menentukan jalan hidupnya tanpa harus diintervensi oleh orang lain. Selain tubuh, kita diharapkan agar bisa menjaga jiwa. Menjaga jiwa di sini ada 4 poin penting. Yang pertama dengan berpikir yang positif. Yang kedua adalah gembira, selalu bergembira. Yang ketiga adalah tenang. Yang keempat adalah berdoa. Selain itu, kita diharapkan juga untuk menjaga akal budi. Menjaga akal budi di sini yang pertama adalah dengan tekun belajar. Walaupun dalam masa COVID atau virus corona, kita Anda harus belajar dari rumah, tetapi kita harus senantiasa tekun untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah, walaupun dengan pembelajaran daring atau dari rumah. Yang kedua adalah kita membiasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, kita diharapkan untuk banyak membaca. Membaca apa saja. Membaca buku pelajaran, membaca di internet hal-hal yang baik yang berhubungan dengan pelajaran kita, hal-hal yang dinilai baik atau berdinilai positif yang dapat membuat hidup dan masa depan Anda baik. Bukan Anda membaca hal-hal yang negatif yang membuat diri Anda hancur atau rusak sebelum waktunya. Apalagi Anda ini masih dalam usia remaja. Berikut adalah dengan belajar dari kebaikan sesama. Berikutnya adalah kita diharapkan untuk menjaga hati nurani. Menjaga hati nurani di sini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah tekun berdoa dan baca kitab suci. Yang kedua, perbiasakan diri untuk mengevaluasi diri dan membuat catatan harian. Ketiga, membangun relasi dengan orang lain atau orang baik dan perbanyak berbuat baik. Yang berikutnya adalah menjaga kehendak. Ada 3 hal. Yang pertama dengan menghindari hal-hal yang menghambat perkembangan diri. Kedua, dengan mengembangkan bakat atau talenta atau kemampuan yang dimiliki demi kemajuan diri. Dan yang ketiga adalah mengambil keputusan bagi diri sendiri secara tepat.
Dan selain itu kita diharapkan untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Ada 4 hal dalam hidup yang membawa kita kepada kebahagiaan. Pertama adalah pengetahuan, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah knowledge. Yang kedua adalah kerja keras atau hard work. Yang ketiga adalah sikap baik atau attitude. Dan yang keempat adalah mencintai Tuhan atau I love God. Hasilnya adalah pengetahuan atau knowledge 96%, kerja keras atau hard work 98%, sikap yang baik atau attitude tadi 100%, dan mencintai Tuhan atau love of good adalah 101%. Adik-adik sekalian, para peserta didik baru yang sangat saya kasihi. Seseorang tidak cukup hanya memiliki pengetahuan. Ia harus bekerja keras mewujudkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam hidup sehari-hari. Selanjutnya, agar kerja keras dan ilmu pengetahuan berguna untuk hidup, dibutuhkan sikap baik, benar, dan tidak tercela. Ketika segala upaya manusia telah dijalankan, tahap berikutnya adalah berserah kepada Tuhan. Ujung perjalanan adalah ingin bertemu Tuhan. Awal perjalanan adalah karena Tuhan. Di tengah perjalanan adalah bersama Tuhan. Dirimu itu adalah teman itu. Dirimu adalah teman yang Anda sukai. Itu. Karena itu, kalau Anda ingin sukses dan bahagia dalam hidup, hiduplah seperti teman itu. Karena sesungguhnya teman yang Anda sukai itu adalah dirimu. Orang-orang hebat banyak berasal dari anak muda yang tadinya banyak masalah tapi segera memperbaiki diri. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan. Demikian materi pembinaan rohani untuk kita sekalian dengan tema Aku Mengenal Diriku. Ada 3 pertanyaan penting yang harus Anda jawab dan kerjakan sebagai tugas untuk materi pembinaan rohani pada hari ini. Pertama, tulislah minimal 10 kelemahan atau kekurangan yang ada di dalam diri Anda. Yang kedua, tulislah 10 kelebihan atau keunggulan yang ada di dalam diri Anda. Ketiga, buatlah sebuah refleksi yang berhubungan dengan materi tentang aku mengenal diriku atau siapakah aku. Selamat meraih sukses, selamat bergabung dengan Seman Marol tahun ajaran 2021-2022. Selamat pagi. Bapak Ibu Guru dan peserta MPLS yang berada di rumah, terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Bibiana Dajo yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan materi tentang kerohanian. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang diajukan di dalam materi tentang kerohanian. Peserta MPLS bisa mengerjakan di kertas double folio bergaris tanpa menuliskan nama. Kemudian pekerjaannya bisa dikumpul hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 di sekolah. Terima kasih.